Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pandangan psikologi behaviorisme tentang belajar, disusun oleh kelompok 2, mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Budi Wirawan, ST MSI. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu terdiri dari Nikoma Fiska Septiani, Nikadek Puspawati, Putu Rendi Eka Putra, Iputu Sadewa. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pandangan behaviorisme tentang belajar. Menurut pandangan behavioris, belajar berarti perubahan yang relatif menetap pada perilaku yang bisa diamati yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Menurut behavioris, pemikiran, perasaan, dan motif atau yang sering disebut sebagai proses mental, ini bukan subjek yang tepat untuk ilmu perilaku, sebab semuanya tidak bisa diamati secara langsung. Ada beberapa teori yang mengawali perkembangan psikologi behavioristik adalah sebagai berikut. 1. Contiguity. Salah satu penjelasan yang paling awal tentang belajar dikemukakan oleh Aristoteles pada tahun 1998, bahwa kita akan mengingat sesuatu jika yang pertama itu jika mereka sama, yang kedua jika mereka berlawanan, yang ketiga dan ada contiguity atau asosiasi sederhana antara stimulus dan respons. Nah, contohnya yaitu anak kecil yang belajar berbicara dengan mengikuti ucapan orang tuanya. Contiguity merupakan komponen yang esensial dalam classical conditioning. Bagian yang kedua yaitu teori koneksionisme dari Thorndike. Nah, contoh implikasi belajar dengan trial and error adalah ketika anak belajar keterampilan atau psikomotorik seperti naik sepeda, berenang, atau gerakan lainnya. Dengan prinsip trial dan error, anak belajar dengan mencoba, salah, coba lagi sampai akhirnya dapat melakukan gerakan yang benar. Baik, kita masuk pada bagian A, Law of Effect. Hukum efek adalah sebuah konsep dalam psikologi belajar yang diperkenalkan oleh Edward R. Thorndike. Hukum ini menjelaskan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil yang memuaskan cenderung akan diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hasil yang tidak memuaskan cenderung akan dihindari. Contoh implikasi Law of Effect adalah ketika anak diajarkan sikap hidup bersih, anak diberi contoh membuang sampah pada tempatnya. Sebelumnya kami dari kelompok 2 telah melakukan studi visit di SD Madani bersama Ibu Nikadek Suwiyanti SPD HGR. Nah, berikut adalah hasil studi visit kelompok 2 mengenai materi Law of Effect. Nah, pertanyaan pertama yang kami berikan kepada Ibu yaitu, apakah ada siswa yang mengikuti perilaku tidak baik siswa lainnya di sekolah yang dikunjungi? Jelaskan. Menurut Ibu Kadek, tentu ada dan sangat mungkin terdapat siswa SD yang mengikuti perilaku tidak baik siswa lainnya di sekolah. Ini merupakan fenomena yang cukup umum terjadi di kalangan anak-anak, terutama pada masa sekolah dasar. Alasan mengapa hal ini bisa terjadi yaitu ada beberapa faktor kemungkinan. Yang pertama itu adanya tekanan teman sebaya, kemudian kurangnya keteladanan, kurangnya pengetahuan, dan juga faktor keluarga. Nah, contohnya yaitu dalam pelajaran agama ketika ada seorang anak yang tidak mau mengikuti persembahyangan siang, maka anak-anak atau teman yang lainnya pasti mengikuti perilaku siswa tersebut. Contoh perilaku tidak baik yang sering ditiru oleh siswa itu adalah bullying dan menggunakan bahasa kasar. Kemudian pertanyaan kedua yang kami berikan kepada Ibu Kadek yaitu, apakah ada siswa yang mengikuti perilaku yang baik siswa lainnya di sekolah yang dikunjungi? Jelaskan. Nah, menurut beliau tentu saja sangat umum ditemukan siswa yang mengikuti perilaku baik siswa lainnya di sekolah. Ini adalah fenomena yang positif dan menunjukkan adanya pengaruh sosial yang konstruktif di lingkungan sekolah. Contoh perilaku baik yang sering ditiru yaitu rajin belajar, menghormati guru, bekerja sama, menolong teman. Contohnya yaitu dalam pelajaran agama ketika ada seorang anak yang mengajak temannya untuk mengikuti persembahyangan siang, maka teman yang lainnya pasti mengikuti perilaku siswa tersebut.
Kemudian pertanyaan ketiga yang kami berikan kepada Ibu Kadek yaitu, apa perilaku guru yang biasanya diikuti oleh siswa? Nah, siswa SD sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar mereka, terutama oleh sosok yang mereka hormati seperti guru, baik dari segi positif maupun negatifnya. Contoh perilaku guru yang mudah ditiru oleh siswa adalah yang pertama sopan santun, kedua rajin, ketiga suka menolong, keempat toleransi, kemudian yang kelima yaitu disiplin, dan sebagainya. Begitupun sebaliknya, jika ada perilaku guru yang kurang baik, maka siswa juga pasti akan menirunya. Bagian B, Law of Readiness. Dengan hukum Law of Readiness ini, belajar akan berhasil dengan baik bila didukung oleh kesiapan. Jika reaksi terhadap stimulus didukung oleh kesiapan bereaksi atau bertindak, maka reaksi menjadi memuaskan. Hukum ini menyatakan bahwa individu akan belajar dengan lebih efektif ketika mereka siap untuk belajar. Contoh implikasi Law of Readiness adalah ketika anak akan belajar berjalan, apabila otot kakinya sudah matang dan siap untuk berjalan, maka proses belajar akan berhasil. Yang bagian B, Law of Readiness. Nah, dengan hukum Law of Readiness, ini belajar akan berhasil dengan baik bila didukung oleh kesiapan. Jika reaksi terhadap stimulus didukung oleh kesiapan, bereaksi atau bertindak, maka reaksi menjadi memuaskan. Hukum ini menyatakan bahwa individu akan belajar dengan lebih efektif ketika mereka siap untuk belajar. Contoh implikasi Law of Readiness adalah ketika anak akan belajar berjalan apabila otot kakinya sudah matang dan siap untuk berjalan, maka proses belajar akan berhasil. Berikut adalah hasil studi visit mengenai materi Law of Readiness. Nah, yang bagian pertama, bagaimana kesiapan siswa secara fisik dan mental mengikuti pembelajaran atau ujian? Nah, menurut Ibu Kadek, kesiapan siswa secara fisik dan mental sangat penting untuk menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran, terutama saat menghadapi ujian. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait kesiapan fisik dan mental siswa. Nah, yang pertama, kesiapan fisik. Yang harus dilakukan adalah istirahat yang cukup, nutrisi seimbang, olahraga teratur, kondisi kesehatan. Kemudian kesiapan mental yaitu hal yang harus dilakukan siswa yaitu motivasi belajar, fokus dan konsentrasi, disiplin dan percaya diri. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan yaitu metode pembelajaran, dukungan orang tua, dan minat belajar siswa. Pertanyaan kedua mengenai materi Law of Readiness. Nah, apakah ada siswa yang tidak siap mengikuti pembelajaran atau ujian dan bagaimana dampaknya? Nah, menurut Ibu Kadek, tentu saja sangat mungkin ada siswa SD yang tidak siap mengikuti pembelajaran atau ujian. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal dari siswa sendiri maupun faktor eksternal dari lingkungan sekitar. Nah, penyebab siswa tidak siap mengikuti pembelajaran atau ujian, yang pertama yaitu kurang motivasi, yang kedua kurang percaya diri, yang ketiga lingkungan belajar yang tidak mendukung, yang keempat metode pembelajaran yang tidak sesuai, yang kelima yaitu beban tugas yang terlalu berat. Nah, dampak siswa tersebut akhirnya adalah yang pertama, prestasi belajar menurun, yang kedua, kepercayaan diri menurun, yang ketiga, kesulitan dalam bersosialisasi, dan yang keempat yaitu kesulitan dalam melanjutkan pendidikan. Pertanyaan ketiga mengenai materi Law of Readiness. Nah, bagaimana cara guru agar siswa selalu siap mengikuti pembelajaran? Nah, menurut Ibu Kadek, beberapa cara yang dapat dilakukan guru. Yang pertama, A. Membuat lingkungan belajar menyenangkan, seperti aktivitas pembukaan yang seru. Yang kedua, yaitu variasi metode pembelajaran. Dan yang bagian B, membangun hubungan baik dengan siswa.
dengan membuat siswa merasa nyaman, memberikan pujian dan pengakuan. Kemudian bagian C, memastikan siswa memahami materi dengan menggunakan bahasa yang sederhana, memberikan contoh yang relevan. Kemudian yang D, kerjasama dengan orang tua, dengan melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah. Kemudian bagian E, membantu siswa mengelola emosi, yaitu dengan mendengarkan keluh kesah siswa. Bagian C yaitu law of exercise. Hukum belajar law of exercise menunjukkan bahwa semakin banyak dipraktikkan atau digunakannya hubungan stimulus respons, akan semakin kuat hubungan itu. Praktik atau latihan ini akan lebih baik hasilnya apabila disertai dengan pemberian atau reward. Nah, contoh implikasi law of exercise adalah misalnya ketika anak belajar berenang, untuk mendapatkan hasil yang baik maka perlu dilatih berkali-kali. Makin banyak berlatih, maka gerakan yang diinginkan akan semakin cepat dikuasai. Baik, kita masuk pada bagian hasil studi visit mengenai materi law of exercise. Nah, apakah ada siswa yang awalnya tidak mampu suatu pelajaran atau ekstrakurikuler berkat latihan kemudian menjadi bisa? Jelaskan. Menurut Ibu Kade yang kami wawancarai, tentu saja sangat banyak contoh siswa SD yang awalnya kesulitan dalam suatu pelajaran atau ekstrakurikuler, namun dengan latihan yang konsisten akhirnya mampu menguasainya. Ini adalah bukti bahwa dengan usaha dan dukungan yang tepat, setiap anak memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai kesuksesan. Contoh dalam pelajaran agama, siswa yang awalnya tidak mampu mengkidung setelah berlatih menjadi mampu dalam mengkidung. Selain itu, siswa yang dulunya tidak tahu sembahyang setelah berlatih dan rajin melakukan persembahyangan, siswa tersebut menjadi bisa. Menurut ibu yang kami wawancarai, beliau menerapkan sembahyang 3 kali sehari untuk anak didiknya, dan anak didiknya wajib mendokumentasikan saat mereka sembahyang pagi juga sore, dan mengirimkan di grup WA kelas, karena persembahyangan siang dilakukan di sekolah. Nah, hal ini juga menurut Ibu Kadek dapat melatih siswa agar mereka rajin untuk sembahyang. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan latihan-latihan yang bisa dilakukan oleh siswa di sekolah. Nah, latihan-latihan yang biasa dilakukan oleh siswa SD Agama Hindu di Sekolah Dasar Madani tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan agama Hindu, tetapi juga untuk membentuk karakter dan nilai-nilai positif pada siswa. Latihan-latihan yang diberikan yaitu berupa 1. Latihan mengkidung, 2. Latihan memimpin sembahyang, dan 3. Yaitu latihan sosial seperti proyek kelompok belajar. Baik, kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu teori operal conditioning. Teori operan conditioning ini dikemukakan oleh B.F. Skinner. Menurut Skinner, reaksi siswa lebih dikontrol oleh konsekuensi suatu perilaku daripada oleh kejadian yang mendahuluinya. Operal conditioning merupakan suatu bentuk belajar di mana sebuah respons berubah dalam frekuensi dan waktu sebagai hasil dari konsekuensi. Bagian A yaitu penguatan atau reinforcement. Reinforcement atau penguat merupakan suatu konsekuensi yang dapat meningkatkan frekuensi atau durasi dari sebuah perilaku. Sedangkan proses yang mengaplikasikan reinforcer untuk meningkatkan perilaku disebut reinforcement, yang terdiri dari reinforcement positif dan negatif. 1. Reinforcement positif, yaitu proses peningkatan frekuensi atau durasi dari suatu perilaku sebagai hasil dari adanya reinforcer. Nah, contohnya yaitu bagi guru, pertanyaan siswa atau nilai ujian siswa yang bagus dapat menjadi positif reinforcer. Kemudian yang kedua yaitu reinforcement negatif, yaitu proses memindahkan atau menghindari suatu stimuli untuk meningkatkan perilaku. Istilah negatif di sini dimaknai secara matematis, bukan emosional. Jadi frekuensi respons akan meningkat karena diikuti oleh penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan.
Nah, ini adalah hasil studi visit mengenai materi teori operant conditioning. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana reinforcement positif terhadap siswa di sekolah? Berdasarkan hasil wawancara, penguatan positif merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa sekolah dasar. Menurut Ibu Kadek, beliau telah menerapkan berbagai jenis penguatan positif dalam kegiatan belajar mengajarnya seperti pujian verbal, hadiah kecil, dan kesempatan untuk memilih kegiatan yang disukai. Meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi, guru tersebut telah berusaha untuk mengatasi kendala tersebut dan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi siswanya. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai materi yang ketiga tadi, yaitu bagaimana reinforcement negatif terhadap siswa di sekolah. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kadek, reinforcement negatif dapat menjadi salah satu strategi untuk mengelola perilaku siswa di sekolah dasar. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Untuk menerapkan reinforcement negatif dengan cara yang adil dan konsisten, serta menggabungkannya dengan strategi penguatan positif untuk membangun motivasi dan perilaku positif pada siswa. B. Hukuman atau punishment. 1. Presentation punishment, yaitu menerima sesuatu untuk mengurangi perilaku. Contoh, jika tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah, maka tidak boleh menonton televisi. Yang kedua, removal punishment, yaitu memindahkan sesuatu untuk mengurangi perilaku. Contohnya, yang tidak mengerjakan tugas diminta menulis 20 halaman penuh yang berisi janji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, berikut adalah hasil studi mengenai presentation punishment. Pertanyaan yang pertama yang kami berikan kepada Ibu Kadek yaitu, seperti apa presentation punishment yang pernah dialami oleh siswa? Nah, berdasarkan hasil wawancara, hukuman presentation masih ditemukan di beberapa sekolah dasar meskipun efektivitasnya dipertanyakan. Menurut Ibu Kadek, beliau lebih menganjurkan penggunaan pendekatan yang lebih positif dan konstruktif dalam mendidik siswa. Hukuman presentasi dianggap dapat menimbulkan dampak negatif seperti rasa malu, rendah diri, dan takut pada sekolah. Nah, alternatif yang lebih baik adalah dengan melibatkan siswa dalam mencari solusi atas kesalahan mereka dan memberikan tugas tambahan yang bermakna. Lanjut pada pertanyaan yang kedua mengenai hasil studi visit. Nah, seperti apa removal punishment yang pernah dialami oleh siswa? Berdasarkan hasil wawancara, hukuman penghapusan memang pernah menjadi praktik umum di sekolah dasar, namun saat ini sudah jarang ditemui. Ibu Kadek berpendapat bahwa hukuman penghapusan tidak efektif dalam jangka panjang dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi siswa. Alternatif yang baik adalah dengan menggunakan pendekatan yang lebih positif dan konstruktif, seperti mengajak siswa untuk refleksi diri dan memberikan tugas tambahan yang bermakna. Adapun kesimpulan dari materi tersebut. Nah, pandangan behaviorisme memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami proses belajar. Namun penting untuk diingat bahwa perilaku manusia adalah kompleks dan tidak selalu dapat dijelaskan secara sederhana melalui hubungan stimulus dan respons. Nah, itulah tadi materi mengenai pandangan behaviorisme tentang belajar. Terima kasih sudah menonton teman-teman.